Kita mulai lagi, Pak. Silakan. Ya, siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Di hari Sabtu pagi ini kita berkesempatan untuk mendengarkan tentang kuliah subuh yang akan dibawakan oleh Dr. Yahya Marpaung SPB. Kepada Dr. Yahya Marpaung SPB kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati nih KPS, SPS yang hadir, ini Dr. Rizky, juga seluruh konsulen yang hadir. Sepertinya ada Pak Daan, Dr. Yepri, kemudian Dr. Beni Remon yang hadir. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Daan, Pak Yepri, Dr. Beni. Waalaikumsalam Pak Yahya. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu adik-adik PPDS. Adik-adik PPDS yang di pagi yang ceria ini. Pak Jepri, Assalamualaikum Pak Jepri. Waalaikumsalam Pak Yahya. Ambo mencari kopi aku ya karena ampun memang nampak sami nawa atau namanya mah. Ya, jadi dapat tugas ini dari Pak SPS ini. Kena todong kemarin, tolong bisa tidak untuk ini. Oke, siap. Kalau sudah ada instruksi dari KPS ataupun SPS itu tentu kita harus siap. Nah, barangkali latar belakangnya saya pikir juga nanti mungkin sudah di-share oleh Pak SPS. Nah, karena adanya surat. Tapi sebaiknya jangan karena ada surat. Kenapa demikian? Karena memang ini Pak Jepri ada di sini, saya jadinya agak apa nih, yang paling paham bagaimana patient center care ini Pak Jepri. Dan juga hadir sepertinya ini Bu Mendel ya, Bu Mendel karena tim kita juga di Mutu, jadi kita memang begitu. Jadi Pak Jepri ini saya pikir juga nanti tolong nanti mungkin dibantu saya barangkali bagaimana kita khususnya di bedah ini. Di bedah ini untuk mutu dan keselamatan pasien. Nah, kemudian saya lihat kemarin itu di grup DPJP juga agak serius ini Pak Pak Rifki, eras ini kan terkait mutu juga ini. Mantap. Kita bikin tim eras Bang Yahya. Ya. Jadi eras ini nanti kita lihat. Eras itu suatu yang memang harus kita dukung, tapi nanti coba kita lihat bagaimana. Mungkin saya mulai saja slide saya. Memang ini pagi ini yang biasanya kita sudah mulai bergerak, ada yang bersepeda, ada yang ini olahraga, ini kita duduk dulu sebentar. Saya pikir kira-kira 1 jam saya upayakan, tapi mungkin kalaupun tidak tuntas, ya mungkin bisa kita inikan nanti. Topiknya adalah patient center care. Barangkali ini yang menjadi topik juga yang saya perhatikan di eras. Eras itu, karena dikaitkan sedikit dengan eras. Eras itu intinya juga adalah patient center care ini juga. Nah, jadi memahami patient center care ini, itu sebagian. Bagian dari eras itu adalah patient center care ini tadi. Nah, itu barangkali. Jadi, saya akan coba ini. Bahwa Kemenkes itu membuat dimensi mutu pelayanan kesehatan. Nah, seluruh rumah sakit harus melihat ini semua. Ini juga nanti akan terkait juga. Ya, ini saya sengaja supaya agak semangat ini erasnya ini Pak Rifki ini. Bahwa di sini harus kita melihat bahwa dimensi mutu itu ada 7 kalau di Kemenkes. Ini adopsi sebenarnya dari IOE, International Medicine, dan WHO. WHO itu sebenarnya IOE itu ada 6. Apa itu? Efisien, efektif, tepat waktu, aman, adil, berorientasi pasien.
Ini kalau WHO dan IOE. Nah, di kita di Indonesia di Kemenkes itu membuat dimensi mutu itu ditambah integrasi. Nah, ini juga ini adalah suatu yang juga akan mendukung akan kaitkan dengan eras ini supaya ini juga akan mendukung untuk terbentuknya suatu eras itu tadi. Bagaimana efisiensi optimalkan sumber daya yang ada tanpa pemborosan bahan. Sudah. Jadi bagaimana kita selalu berikan suatu pelayanan itu berpikiran efisiensi. Nah, jadi misalnya sederhana, kalau misalnya di OK handscoon-nya ya udah, kalau memang bisa memanfaatkan satu misal ya satu, jangan didobel-dobel kalau tidak perlu kan begitu. Kemudian efektif menyediakan pelayanan kesehatan yang berbasis bukti kepada masyarakat. Kemudian tepat waktu. Nah, ini mengurangi waktu tunggu. Nah, ini menjadi problem kita bersama. Yang syarat dan banyak sekali kira-kira faktor-faktor yang membuatnya demikian menjadi tidak tepat waktu. Ini semua memang harus kita perbaiki. Inilah tujuannya barangkali. Bagaimana terjadinya waktu tunggu dan keterlambatan pemberian pelayanan ini. Nah, ini juga harus kita perhatikan bagaimana aman. Aman untuk pasien, aman untuk petugas. Meminimalisasi terjadinya kerugian HAM. Jadi HAM ini terutama untuk pasien. Cedera dan kesalahan medis yang bisa dicegah kepada mereka yang menerima pelayanan. Surat instalasi itu kemarin intinya di sini. Intinya adalah ada suatu yang ketidakamanan. Sehingga ini perlu barangkali dipahami bersama. Ketika terjadi HAM atau kerugian pada pasien, itu sudah terjadi suatu insiden keselamatan pasien. Nah, ini barangkali juga harus kita sebenarnya ini sudah sering didengung-dengungkan. Nah, kalau HAM pada staf atau pada petugas, ya insiden keselamatan pasien, tapi itu staf. Jadi pas staf itu juga ada aturannya. Nah, itu nanti dikelola oleh komite K3RS. Staf itu tidak boleh juga cedera. Kalau pasien yang cedera, itu kami dari mutu yang mengelola. Nanti akan kita cari bagaimana ini nggak boleh terjadi HAM. Nah, ini jadi harus aman. Kemudian adil, menyediakan pelayanan yang sesuai dengan prevensi kebutuhan nilai-nilai aman, menyediakan pelayanan yang seragam tanpa membedakan kelamin, suku, etnik, tempat tinggal, agama, sosial ekonomi. Ini aman. Adil. Bagaimana ketika kita ini memang secara prakteknya sih agak sulit sih, tapi bagaimana kita harus mampu terus membeda-bedakan ketika pasiennya datang misalnya yang sosial ekonominya cukup bagus dengan sosial ekonomi yang kurang bagus. Ini harus berlaku adil. Berorientasi pasien, menyediakan pelayanan yang sesuai dengan preferensi, kebutuhan, dan nilai-nilai individu. Nah, ini yang harus juga kita perhatikan, apa kebutuhan pasien, apa yang memang dibutuhkan pasien, itulah yang kita berikan. Kemudian ini harus menjadi suatu yang terintegrasi, menyediakan pelayanan yang terkoordinasi dan pemberi pelayanan serta menyediakan pelayanan kesehatan untuk seluruh siklus kehidupannya. Ini yang terintegrasi. Sehingga penting barangkali
dimensi mutu ini kita pahami bersama. Nah, kita barangkali harus melihat juga bagaimana sih asuhan pasien untuk kedepannya, karena kita ini akan dilakukan suatu akreditasi. Nah, ini asuhan pasien ini asuhan 4.0. Nah, sekarang kan dengan keren, dengan gaya poin-poin ini, 4.0. Nah, kayak gitu. Yang pertama itu berbasis pelayanan berfokus pasien, pasien center care yang nanti mungkin akan coba kita diskusikan. Dan asuhan pasien terintegrasi. Kemudian yang kedua itu dilaksanakan oleh PPA sebagai tim. Nah, ini tim. Ketika kita bicara tim, nah ini memang harus benar-benar bekerja dan mempunyai komitmen. Komitmen bersama untuk bagaimana bisa menyelesaikan pasien ini dan berkolaborasi interprofesional dengan kompetensi untuk berkolaborasi. Ini saya pikir erasnya ini eras juga ini. Yang dituntut di eras juga ini. Kemudian dilaksanakan dengan DNA of care. Ini istilahnya sekarang bagaimana safety, quality, culture. Ini memang harus benar-benar kita pahami. Bagi dalam suatu pelayanan itu safety memang sesuai dengan tuntutan evidennya dan harus memperhatikan bagaimana kultural dari pasien. Suara pasien itu kita dengarkan. Suara pasien atau apa yang dikeluhkan pasien itu memang benar sebagai pendengar yang baik. Nah, ini yang diminta di dalam asuhan pasien 4.0. Nah, terkadang kita waktu kita kadang-kadang mungkin karena kesibukan sehingga kadang-kadang tidak sempat untuk bisa mendengarkan keluhan apa yang disuarakan oleh pasien. Tapi saya pikir banyak contoh-contoh yang bisa mungkin adik-adik PPDS melihat rata-rata DPJP kita sudah menerapkan ini. Dan biasanya kalau menerapkan ini bisa dilihat bagaimana pasien barangkali apa namanya itu istilahnya itu kesan pasien atau penilaian pasien terhadap dokter tersebut. Nah, ini jelas akan terlihat di dalam keseharian. Kemudian yang keempat itu asuhan pasien didokumentasikan terintegrasi melalui IT. Nah, jadi ini barangkali yang sekarang ini kita sudah mulai nih adik-adik PPDS ini dilihat itu RME. Nggak bisa memang ke depan itu kita nggak bisa lagi 4.0 ini harus diterapkan. Kenapa? Karena memang semuanya sudah era digitalisasi. Semuanya akan kita akan berangkat ke arah sana. Dan begitu juga terkait nanti dengan data-data yang akan kita nilai. Bukan hanya data-data pasien. Dari data-data pasien itu akan dibuat rekam medis elektronik. Dari rekam medis elektronik itu nanti akan keluar angka-angka bagaimana kualitas pelayanan itu bisa diukur melalui satu indikator-indikator. Nah, ini juga yang sudah kita rancang dengan Siranca namanya nanti. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa terwujud sehingga pengumpul-pengumpul data kita akan banyak berkurang. Sehingga Siranca ini terintegrasi dengan SIMRS indikatornya. Jadi begitu pasien itu masuk, mulai dilakukan registrasi sampai nanti dia keluar, komponen-komponen terkait pengukuran-pengukuran mutu yang bisa diukur melalui berkas rekam medis elektronik akan kita buat menjadi suatu indikator yang terintegrasi, insya Allah. Jadi ini akan lebih memudahkan, lebih dipercaya bagaimana dihitung oleh secara digital. Nah ini.
Kira-kira asuhan pasien 4.0 itu seperti ini gambarannya, cukup luas. Memang makanya ketika ketika kita bicara mengenai sistem mutu rumah pelayanan di rumah sakit itu luas sekali. Nah, bagaimana ketika berbasis pelayanan itu ada patient center care. Kemudian dilaksanakan oleh PPA. Pasien dan keluarga itu menjadi sentral. Semuanya kita, baik itu DPJP, PPJA, atau yang lainnya, kemudian ada dietitian, apoteker, dan yang lain-lainnya, ini melihat pasien itu menjadi yang utama. DPJP sebagai clinical team leader. Nah, kemudian yang dikatakan DNL care itu tadi, bagaimana kita bisa merasakan bila pasien itu adalah saya. Jadi kalau pasien itu adalah saya, siapapun itu, saya pikir kita harus mendengar apa yang dikeluhkan oleh pasien. Nah, di sini juga ada beberapa yang harus dilakukan penilaian-penilaian. Asuhan pasien, safety, risiko, mutu. Nah, inilah kompetensi budaya. Jadi sehingga kita budaya culture budaya itu bagaimana pasien itu memang menjadi center. Memang terus harus kita perhatikan. Kemudian yang keempat itu asuhan pasien yang tadi sudah saya jelaskan. Kalau kita di sini didukung oleh CMRS dengan membangun suatu RME yang nantinya akan membuat suatu data yang terintegrasi. Ada yang barangkali yang sama-sama mungkin harus kita ulang-ulang. Dan terkadang ini di keseharian kita ini menjadi lupa. Apa itu? Renungkan perbedaan profesional pemberi asuhan dan pasien. Kata-katanya sederhana sih. Tetapi dalam keseharian kita kadang-kadang kita lupa bahwa kita, PPA itu adalah orang-orang yang menjalani pendidikan bertahun-tahun, kompeten, memiliki kewenangan. Pelayanan pasien dijalankan dengan standar, rutin, homogen, serba jelas. Aktivitas individu hanya satu shift. Nah, ini kalau dikatakan profesional pemberian kita, mulai dari dokter, perawat, nah itu. Tapi kalau pasien masuk rumah sakit seperti masuk hutan, relatif banyak yang tidak jelas. Ketika kita juga sebagai tenaga medis ketika masuk menjadi sebagai pasien, ini memang terasa seperti masuk hutan karena kita akan berhadapan dengan yang tidak pernah dilakukan melalui pendidikan. Karena kita tidak pernah mengalami itu. Kemudian relatif tidak mempunyai kewenangan ikut ambil keputusan. Nah, ini harus ikut kata dokter. Rasa cemas, ngeri, bingung, dan takut. Di rumah sakit, pasien itu menjalani 3 shift. Karena dia terus-menerus menjadi, sehari-hari menjadi pasien. Seperti masuk ke dalam hutan. Jadi inilah yang barangkali yang harus kita rubah paradigmanya. Paradigma melayani pasien menjadi berpartner dengan pasien. Bila pasien itu saya. Nah, ini memang kata-katanya sih cukup sederhana, tapi ini keseharian kita kadang-kadang karena kita mungkin mungkin sibuk, mungkin atau ada yang lain. Nah, terkadang kita keluhan pasien itu terkadang luput oleh kita. Nah, itu barangkali yang harus kita ulang-ulang. Sebenarnya ini mengulang-ulang saja. Nah, kita Rumah Sakit Jamil sudah membuat suatu roadmap. Dan tentu ini akan didukung. Saya pikir adik-adik PPDS
ada yang akan sampai di 2025. Nah, kita mulai kick off di 2018 untuk akreditasi KARS internasional. Kenapa KARS internasional? Karena rumah sakit vertikal tidak akan mungkin tidak dia akan diberikan Kemenkes itu target akreditasi yang tinggi, yaitu internasional. Apalagi di awal-awal dulu, sebenarnya kita dipersyaratkan untuk GCI. Jadi rumah sakit kita memang harus terakreditasi internasional. Nah, paling tidak kita nanti bisa lihat, ini kita di 2022 ini akan melakukan reakreditasi. Sehingga di sini nanti akan ada pertemuan-pertemuan berkala. Jadi saya pikir nanti terutama adik-adik PPDS, barangkali tolong nanti ini kita sama-sama terus juga dengan DPJP untuk Desember menyemarakkan. Jadi kira-kira persiapan Desember ya, sampai dengan Desember 2022. Di 2023 ini target kita unit kerja paham mengenai akreditasi. Nah, ini yang kemarin yang saya lihat, alhamdulillah ini dari instalasi bedah, karena sekarang ini kita sudah agak merubah sistem, bahwa asesor internal itu yang menilai menilai unit itu mulai mengarahkan kepada pemahaman akreditasi di unit kerja di 2003. Jadi kita persiapannya itu paham tidak unit, sehingga ketika unit sudah mulai bergerak, nah itu kemarin terlihat bahwa di sana-sini masih banyak yang harus kita perbaiki. Sehingga kalau ini bisa dipahami oleh unit, paling tidak di 2024 ini sudah melekat ke unit kerja, sudah menjadi kesehari-harian, sehingga di 2025 akreditasi itu sudah menjadi budaya di Rumah Sakit Jamil dan terintegrasi dengan rencana strategik. Karena kalau tidak dengan rencana strategik, ini nanti akan memang tidak menyatu dia di dalam suatu apanya. Kenapa akreditasi ini kita singgung? Yang tadi itu yang kita sebutkan tadi patient center care, kemudian dimensi mutu, ini akan diukur dengan akreditasi. Karena komponen-komponen itu tadi ada di dalam standar-standar akreditasi. Nah, jadi kita perhatikan di sini, ini kira-kira standar ada 16 bab. Ini saya mengulang aja. Yang harus kita penuhi itu ada 1.346. Ketika kita mencapai akreditasi internasional, itu harus lulus dari elemen ini 95%. Jadi 95% ini bukan angka yang mudah kalau kita tidak bersama-sama. Otomatis standar-standar ini kita jalankan akan dengan sendirinya apa itu patient center care, apa dimensi mutu itu tadi akan diukur di sini. Kalau kita bisa sampai dengan internasional berarti 95%. Ini angkanya. 95% paling tidak kita tidak boleh kurang dari 1.279 elemen penilaian itu lulus kalau memang mau internasional. Dan kita nggak bisa ngelak dari internasional, karena inilah satu-satunya yang dibebankan kepada rumah sakit vertikal oleh Kemenkes. Nah, jadi barangkali ini yang harus sama-sama kita lihat, kenapa ini menjadi penting. Karena kalau rumah sakit kita tidak terakreditasi sesuai yang dibebankan oleh Kemenkes, rumah sakit kita nggak bisa kerjasama dengan BPJS. Nggak bisa.
syarat utamanya adalah harus terakreditasi apapun itu. Nanti ke depannya untuk akreditasi itu banyak badannya. Tapi saya pikir nggak mungkin belum bisa kita lari dari KARS. Kenapa demikian? Karena sampai saat ini dari beberapa tim independen akreditasi itu yang ada akreditasi internasionalnya baru KARS. Jadi paling tidak standar-standar. Kita sudah menjalankan 3 tahun hasil dari internasional ini. Mungkin kita semua bisa melihat apa yang sudah berubah, apa yang belum, apa yang memang harus kita perbaiki. Nah, ini yang harus sama-sama kita perjuangkan lagi untuk melihat apakah ia masih bisa kita pertahankan internasional ini dengan 1.279. Kalau kita tidak terakreditasi, konsekuensinya BPJS tidak akan mau atau memberikan peringatan kepada kita sampai kapan kita bisa terakreditasi. Nah, ini barangkali yang harus sama-sama kita pahami. Nah, beban ini kira-kira bagaimana? Nah, ini yang terpikir oleh kami waktu itu, bagaimana kita ya untuk menyelesaikan 1.279 untuk diterapkan ke seluruh sivitas hospitalia, baik itu DPJP, perawat, nakes lain, baik itu juga tenaga administrasi, peserta didik, yang cukup banyak sekali agar ini bisa terwujud. Saya pikir sama, kita harus lihat lagi, kita kaitkan dengan Renstra. Kita harus punya visi yang sama untuk menggerakkan ini. Jadi untuk Prodi Bedah, saya pikir visinya sudah ada menjadi salah satu institusi pendidikan dokter spesialis bedah umum yang diakui Asia Tenggara, saya pikir internasional ini. Ini internasional ini. Jadi semuanya hampir sama ini saya pikir nanti. Kemudian kalau kita perhatikan, Renstra Rumah Sakit juga menjadi rumah sakit terkemuka dalam pelayanan pendidikan dan penelitian di Asia Tenggara tahun 2024. Renstra Fakultas Kedokteran itu menjadi institusi pendidikan kedokteran terkemuka bermartabat di Indonesia. Nah, inilah yang barangkali yang harus menjadi menyatu, kita harus satu visi, sehingga di dalam prodi itu barangkali perlu juga nanti kita melakukan bagaimana mensukseskan kedua ini. Karena prodi ini satu sisi dia harus melihat renstranya rumah sakit, satu sisi juga harus melihat renstranya Fakultas Kedokteran. Nah, bagaimana ini bisa kita lakukan yang tadi, kita harus melihat di dalam Renstra itu ada tata nilai. Jadi tata nilai inilah yang kemudian kita akan gali kembali bagaimana kita selalu profesional. Ada rasa empati, daya saing, utama, loyal, ikhlas, ramah, sahabat, martabat, dan dedikasi ini untuk M. Jamil. Dan juga kita untuk Prodi tentu harus melihat apa yang menjadi tata nilai yang harus kita camkan, dan ini yang harus menjadi kesehari-harian kita. Sistem tata nilai di Fakultas Kedokteran, keilmuan yang berintegritas dengan karakter Andalesian. Apa karakter Andalesian itu? Sabar, empati, jujur, adil, tanggung jawab, dan ikhlas. Saya pikir kalau ini terus-menerus, kita coba tata nilai ini terus, kita renung-renung, begitu juga tata nilai dari rumah sakit. Nah, nanti silakan barangkali untuk proter ini, saya pikir saya sudah lihat kemarin tata nilai ini belum kelihatan. Nah, ini barangkali harus kita buat, sehingga kita semua, baik itu DPJ, peserta didik, harus mempunyai sistem nilai atau tata nilai, apa yang menjadi tata nilai kita, sehingga kita bisa mencapai apa yang dituju daripada visi Renstra kita. Kemudian ini yang coba kami kembangkan adalah
Karena di dalam miracle ini, bagaimana, ini yang penting barangkali, transcendence ini. Bagaimana peserta didik harus merasa empati kepada prodinya, empati kepada konsulennya. Kami juga dari konsulen harus merasakan empati juga kepada peserta didik. Sehingga akan terbangun suatu, kalau sudah terbangun suatu, ini akan membuat suatu yang cukup baik di dalam perkembangan pendidikan kita. Nah, juga barangkali ini salah satu nanti yang akan kami buat untuk pengukuran roadmap tadi. Kita sudah coba membangun miracle ini nanti, insya Allah di dalam 2022 ini saya akan coba teliti kembali di dalam kuantitatif miracle ini, dan kemudian nanti akan kita jadikan pengukuran di dalam pencapaian tadi, sampai sejauh mana unit, sampai sejauh mana prodi memahami terlaksananya suatu sistem akreditasi di rumah sakit. Nah, inilah barangkali nilai-nilai inilah yang harus sama-sama terus kita renung-renung dan terus-menerus kita terus tingkatkan. Nah, ini barangkali kita masuk bagaimana pasien center care itu. Ini Bapak Ibu barangkali kita perhatikan cukup banyak standar-standar, tapi ini barangkali kita akan sesuaikan dengan waktu saja. Inilah kira-kira bagaimana sih seorang pasien itu masuk, ini saya cepatkan saja, bagaimana pasien itu masuk, mulai masuk dari rawat jalan atau IGD sampai pulang, dengan beberapa standar. Nah, kita coba satu dari rawat jalan. Rawat jalan ini ketika pasien itu masuk, tentu harus ada standar yang terpenuhi. Apa itu? ARK 1, akses ke rumah sakit dan kontinuitas pelayanan. Harus melakukan suatu apa yang disebut dengan screening. Baik itu di dalam maupun di luar rumah sakit. Saya pikir formnya nanti tidak usah dulu kita ini kan. Dan ini juga bukti tentang pelaksanaan screening. Kemudian ada bukti hasil pemeriksaan penunjang digunakan untuk screening sesuai dengan panduan praktek klinis. Kemudian bukti tindak lanjut dari hasil screening yang tertulis di dalam rekam medis. Kemudian bukti tindak lanjut hasil screening di rekam medis kesesuaian pemberian pelayanan rawat jalan, rawat inap yang dibutuhkan pasien. Jadi ketika pasien itu masuk atau belum masuk ke rumah sakit, kita sudah tahu apa kebutuhan pasien. Nah, begitu standar. Begitu standar mengharuskan dengan akses ke rumah sakit dan kontinuitas pelayanan itu, ARK itu. Jadi pasien itu ketika mau ke rumah sakit ada screening di luar, ada screening. Nah, yang bisa kita lihat itu ketika sisrute. Sisrute itu sudah cukup bagus sekarang ini. Ketika pasien akan dikirim, itu harus ada screeningnya di luar. Bukti hasil pemeriksaan penunjang digunakan untuk screening dan ditindaklanjuti. Sehingga pasien itu datang, sudah ada apa yang harus kita siapkan. Nah, efisiensi saya pikir. Kemudian di rawat jalan ini juga ada standar yang mengharuskan untuk pasien rawat jalan yang membutuhkan asuhan yang kompleks atau diagnosis yang kompleks, dibuat catatan tersendiri profil ringkas medis rawat jalan, disingkat dengan PRMRJ. Ini apa gunanya? Ini harus ada regulasinya. Bagaimana kriteria diagnosis kompleks, kriteria asuhan kompleks,
kriteria yang memerlukan profil PRMRJ, cara menyimpan, informasi penting, kemudian ini harus ada pencatatan di dalam rekam medis. Kemudian ada pelaksanaan PRMNJ ini dievaluasi. Nah, ketika ada kata-kata dievaluasi, diukur bagaimana DPJP, staf klinis, staf rekam medis, dan komite ini akan dinilai nanti bagaimana menilai PRMJ ini tadi. Nah, itu barangkali. Kemudian, ketika masuk ke rawat jalan juga, kita sudah harus memahami juga standar. Ini yang salah satu yang dikeluhkan nanti oleh instalasi kemarin itu. Asesmen awal masing-masing pasien rawat jalan meliputi pemeriksaan fisik, riwayat kesehatan, pengkajian pasien dari aspek biologis, psikologis, sosial, ekonomi, kultural, dan spiritual pasien. Ini ada regulasi, dan kemudian ini harus ada bukti dalam rekam medis. Nah, ketika kita bicara rekam medis yang nantinya akan berubah menjadi rekam medis elektronik, jadi harus benar-benar juga kita pahami apa sih benarnya rekam medis itu. Jadi kegunaan rekam medis itu menurut Ginovi ada disingkat dengan Alfred. Aspek administrasi. Nah, ini barangkali di dalam berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan. Aspek hukum. Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum. Nah, ini ketika ada nilai hukum, ketika kita RME, ini memang tidak mudah dan tidak main-main, dan semuanya harus benar-benar benar yang kita masukkan ke dalam rekam medis elektronik gitu. Karena itu kita sulit untuk melakukan sebagai tanda bukti untuk menegakkan keadilan. Rekam medis adalah milik dokter dan rumah sakit, sedangkan isinya terdiri dari identitas pasien, pemeriksaan pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien adalah sebagai informasi yang dapat dimiliki oleh pasien sesuai dengan peraturan. Ini aspek dari aspek keuangan. Kalau rekam medisnya tidak lengkap, ini akan berisiko terhadap keuangan. Karena isinya mengandung data informasi yang dapat digoreng sebagai aspek keuangan. Kaitannya rekam medis dengan aspek keuangan sangat erat sekali dalam hal pengobatan, terapi, serta tindakan-tindakan apa saja yang diberikan kepada seorang pasien selama melayani perawatan di rumah sakit. Oleh karena itu, penggunaan sistem teknologi komputer di dalam proses penyelenggaraan rekam medis sangat diharapkan. Nah, ini kita nggak bisa lagi tawar-tawar, memang harus berbasis rekam medis elektronik. Kemudian aspek penelitian, nah ini salah satu isinya menyangkut data. Nah, insya Allah kita akan dorong terus bagaimana nanti si rancak ini akan bisa, sehingga nanti penelitian insya Allah kalau ini ada akan juga lebih. Kenapa? Karena dia terintegrasi dan data-data itu kita bisa melihat apakah dalam bulan ini saya tepat waktu memberikan pelayanan. Apakah di mana sih kira-kira saya ketika pasien pasien saya yang kira-kira yang long of stay-nya memanjang. Kalau memang kita ukur. Nah, ini barangkali nanti harus kita perhatikan di dalam kesehari-harian karena ini memang merupakan data untuk penelitian, dan tanpa adanya data penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga saya juga sudah mencoba juga mulai berbasis ilmiah. Ketika awal-awal di Mutu, nah saya coba membuat konsep miracle itu, insya Allah kalau memang berjalan dengan baik di 2022, target saya akan lanjut meneliti itu, dan saya akan membangun suatu software insya Allah untuk itu, sehingga nanti akan kelihatan
bagaimana sih secara miracle penerapan akreditasi di rumah sakit. Nah, gitu. Jadi itu yang mungkin nanti mau kita bangun. Ini dalam rangka penelitian ini. Pendidikan sangat-sangat penting untuk bagaimana kronologis pelayanan medis diberikan kepada pasien, dan ini bisa dilihat nanti ketika kita sudah menjadi RME. Kalau kita mau cross check pasiennya, bisa dilihat di dalam ruangan kita waktu melakukan yang setiap pagi, yang setiap Selasa Jumat, waktu laporan jaga. Jadi ini harus mulai kita siapkan. Ketika ini datanya tidak lengkap, itu bisa kita cek karena secara online. Kita bisa minta nanti satu komputer diletakkan di laporan ruang jaga untuk bagaimana menilai dalam proses pendidikan. Jam berapa masuk, jam berapa keluar pasien ini, jam apa ya kendalanya, apa asesmen yang belum. Ini bisa kelihatan bagaimana pendidikan dan pelayanan tadi. Kemudian aspek dokumentasi, karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan. Ini ada yang ketentuan-ketentuan berapa lama berkas rekam medis itu bisa disimpan. Nah, itu sekedar mengingatkan bagaimana pentingnya rekam medis ketika kita sudah membuat suatu asesmen awal, harus benar-benar sesuai yang diminta dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Sehingga RFE-nya nanti, rekam medis elektroniknya, tidak perlu lagi kita lakukan edit-edit. Nah, karena arahnya arah ke sana nanti. Kemudian ini bukti dalam rekam medis tentang pelaksanaan asesmen awal pasien rawat jalan meliputi faktor psikososial, kultural, spiritual. Nah, ini yang dasar bagaimana membuat suatu rekam medis, melaksanakan asesmen awal, kemudian bukti dalam rekam medis tentang pelaksanaan asesmen awal pasien rawat jalan yang menghasilkan rencana asuhan. Nah, di sini juga nanti akan sudah terlihat juga bagaimana nanti peran pendidikan, bagaimana peran supervisi, siapa yang boleh melakukan pengisian rekam medis awal ini, asesmen awal ini. Nah, ini barangkali juga yang harus kita sama-sama pahami. Bukti dalam rekam medis tentang pelaksanaan pasien rawat jalan dengan penyakit akut non-kronis, asesmen awal diperbaharui 1 bulan. Untuk pasien rawat jalan penyakit kronis ini 3 bulan. Ini yang kemarin juga waktu rapat dipertanyakan. Ini bagaimana? Nah, ini yang kemarin solusinya adalah ketika nanti ini RME ini akan sudah dipersiapkan. Sehingga ada warning nanti. Ketika pasien itu asesmen awalnya diulang, nah begitu kira-kira. Bagaimana tadi pelayanan 4.0 itu yang terintegrasi dengan SIM-RS, dengan RME itu harus kita terapkan. Ini barangkali indikator. Ketika kita membuat suatu kegiatan di rawat jalan, ada indikator-indikator yang diukur. Ketepatan identifikasi pasien, kepatuhan kehadiran DPJP sesuai dengan jadwal, kelengkapan dan ketepatan pengisian formulir inasi biji rawat jalan pada kunjungan pasien, kelengkapan asesmen awal medis rawat jalan di bawah atau sama dengan 15 menit, waktu pelaporan nilai kritis laboratorium. Jadi ini juga penting. Kenapa? Ketika kita membuat suatu permintaan laboratorium, nanti kalau memang kita tidak benar-benar memahami nilai kritis ini. Nah, ketika nilai kritis itu tidak dilaporkan dengan baik, ada suatu HAM yang bakal terjadi kepada pasien.
kalau sudah ada HAM yang terjadi kepada pasien, insiden keselamatan pasien itu sudah terjadi. Dengan nilai kritis. Ini adalah laboratorium. Nah, makanya diingatkan lagi kepada terutama ujung tombak kita, adik-adik PPDS, ketika membuat suatu permintaan itu, tolong jangan lupa membuat nama lengkap dan nomor telepon. Tujuannya adalah ketika memang itu ada suatu nilai kritis, ini harus sampai kepada DPJP kembali segera. Karena kalau ada nilai kritis, pasien itu kan dirawat jalan, mungkin saja di rumah. Nah, ini harus kita panggil kembali pasiennya, segera ke rumah sakit dan tidak lanjut. Nah, ini paling sederhana. Bagaimana nilai kritis itu harus sama-sama kita pahami. Nah, jadi barangkali ini untuk rawat jalan. Kemudian saat admisi, pasien dan keluarga dijelaskan rencana asuhan, hasil yang diharapkan dari asuhan dan perkiraan biaya. Ini general consent, ini semua sudah familiar, inform consent juga sudah ada, saya pikir tidak usah karena waktunya nanti saya ini. Kemudian bukti dalam rekam medis tentang pelaksanaan penjelasan ini terma rencana asuhan disampaikan oleh dokter yang memutuskan untuk dirawat. Boleh enggak PPDS ya? Boleh. Ya, karena kan sudah ada pendapat tadi kan, nah gitu. Harus apa? DPJP harus dokter yang merawat. Nah, kemudian bukti dalam rekam medis hasil asuhan diharapkan dijelaskan oleh dokter memutuskan untuk rawat inap, apakah atau juga nanti pulang, perencanaan pemulangan pasien. Bukti materi penjelasan perkiraan biaya yang ditanggung pasien atau keluarga. Ini nanti oleh staf admisi. Jadi ini kemudian dipahami tidak ini oleh pasien dan keluarga. Kemudian sedikit barangkali ke IGD, mungkin ini masih ini tapi tidak apa-apa. IGD, pasien dengan kebutuhan darurat sangat mendesak atau ia bukan perlu segera diberikan prioritas, sehingga ini harus membuat triase berbasis bukti sehingga kita ada ST1 sampai ST5 itu berdasarkan Australian triase scale. Jadi itu yang harus kita lihat. Kemudian bukti pelaksanaan pelatihan harus dokter-dokter triase itu harus dilatih. Kemudian bukti tentang pemberian pelayanan sesuai prioritas hasil triase pasien. Dan nanti kondisi pasien distabilisasi sebelum ditransfer sesuai dengan kemampuan. Jadi bukan sampai dengan sesehat-sehat walafiatnya di IGD. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang dia harus ditransfer dengan intubasi, ditransfer. Kemana ditransfer? Jadi stabilisasi itu layak ditransfer. Jadi ini ada kriteria stabilisasi sesuai dengan kemampuan. Nah, ini yang nanti mungkin harus juga kita perhatikan. Asesmen awal sama dengan tadi. Asesmen awal masing-masing pasien gawat darurat meliputi pemeriksaan fisik, kesehatan, pengkajian, dan ini ada regulasinya. Kemudian bukti dalam rekam medis pelaksanaan asesmen awal pasien gawat darurat mencakup riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik setelah melewati proses triase. Kemudian ini bukti asesmen awal hampir sama dengan rawat jalan dan menggunakan metode apa itu dengan metode IAR. Apa itu? Informasi dikumpulkan, analisis informasi, yaitu IAR ini, kemudian rencana asuhan. Informasi itu dikumpulkan
dari rumah sakit maupun yang dipindahkan ke unit lain atau ke unit rawat inap. Saat keluar dari gawat darurat diartikan pasien secara fisik keluar meninggalkan unit gawat darurat dapat pulang ke rumah atau dipindahkan ke unit lain dan unit rawat inap atau dirujuk ke rumah sakit lain. RM juga memuat kesimpulan pada saat asuhan pasien selesai. Kondisi pasien saat pindah atau dipulangkan dan instruksi yang diberikan sebagai tindak lanjut pelayanan. Nah, ini ada beberapa standar regulasinya. Resume, sekali lagi diingatkan kepada adik-adik untuk melengkapi. Ingatkan DPJP on-site-nya. Kalau belum, ingatkan. Supaya ini lengkap, karena ini bermasalah juga resume-resume kita, pasien rawat jalan, rawat IGD. Karena itu maka harus kita lengkapi sedikit barangkali asesmen rawat awal. Ini mungkin waktunya masih ada waktunya kira-kira. Iya Pak, mungkin lebih di Ada ya, saya asesmen awal ini aja ya. juga, Pak. Asesmen awal ini dulu ya, satu ini aja, nanti setelah itu mungkin kita diskusi. Karena memang ini harus sama-sama juga kita pakai, ini penting, karena ini menjadi apa juga kemarin, menjadi suatu, apa namanya, suatu indikator yang tidak tercapai. Sebenarnya ini pemahaman-pemahaman kita saja barangkali yang harus sama-sama kita penuhi. Ini saya coba share asesmen awal. Ini saya coba share. Saya coba share. Ini tolong nanti kita sama-sama ini. Ini asesmen awal IGD ini yang harus selesai dalam 2 jam. Ini juga yang menjadi problem, tidak lengkap, pasien dirawat ini belum lengkap. Nah, ini menjadi problem sebenarnya jadinya kalau misalnya ya instruksinya tidak jelas. Jam melakukan akan ketika nanti ini PPDS bed biru dan bed hijau yang boleh mengisi. Nah, kemudian ini nanti mulai anamnesis ya, kemudian pemeriksaan, hasil pemeriksaan penunjang. Jadi ini kalau belum ada apa diagnostik, apa masalah medis, jangan lupa lihat juga apa masalah keperawatan. Tapi tadi kita sudah sepakat terintegrasi. Kemudian apa rencana asuhan, apa terapi, apa yang menjadi tolak ukur. Nah ini sebenarnya ini tidak lebih dari 1 jam ini selesai karena ini perencanaan. Kita rencanakan nanti hasil-hasil ini juga kalau belum keluar ini bisa kita lihat di dalam catatan pasien terintegrasi melalui SOAP sehingga ini tidak harus lebih dari 2 jam. Nah ini apa sih kira-kira yang di sini nanti kan ada tanda tangan ya, ada PPDS, ada DPJP. Nah ketika ini rencana-rencana kita ya tadi pemeriksaan-pemeriksaan tadi, kemudian apa penyakit itu sudah bisa kita jelaskan di sini kepada pasien. Apa kira-kira penyakitnya, apa yang direncanakan, dan ini harus diconteng keluarga, pasien. Nah ini barangkali ini yang harus nanti kita sama-sama ini siapa yang punya ini memang DPJP. Tapi ini diisi oleh PPDS dan ini yang supervisi itu tadi, supervisi itu. Nah, ini seharusnya tidak lebih dari 2 jam. Mungkin itu sementara dulu yang bisa karena waktu kita sudah hampir jam 7, mungkin kita didiskusi ya saja barangkali. Mungkin itu silakan Flori untuk memimpin diskusi.
Ya, siap. Terima kasih Dokter Yahya Marpaung, spesialis bedah. Mungkin kita lanjut aja Dok ke sesi diskusi. Jadi dari teman-teman PPDS, apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan patient center care ini yang telah dijelaskan dari Dokter Yahya Marpaung sebelumnya? Dr. Oke, Flori, Flori dulu. Iya Dok, silakan Dok. terima kasih Dr. Yahya atas paparannya. Ya, sama-sama, Ya. Dr. Rizky. Ya, saya ingin bertanya mengenai informed consent, Dr. Yahya. Ya, Informed consent. Kita ketahui bahwa memang informed consent itu sangat penting sekali pada pasien care karena pasien berhak mengetahui apa yang akan bagaimana kondisinya pasien dan keluarga ya, bagaimana kondisinya, lalu apa rencana yang akan kita lakukan. Jadi memang kalau kita konsekuen dengan informed consent yang kita berikan itu kan paparannya panjang itu sebenarnya Dr. Yahya, ya kan? Panjang, terutama ya memang tindakan apa yang kita lakukan, apa komplikasinya, outcome apa yang kita harapkan dari tindakan kita. Nah, akan tetapi masyarakat kita pada umumnya itu tidak siap mendengarkan informed consent yang jujur, gitu ya, informed consent yang jujur. Nah, itu kendala kita, karena mungkin salah satu di bedah ini yang paling ekstrim itu komplikasi tindakan kita adalah kematian, gitu ya, kematian. Nah, itu sebenarnya itu kan harus disebutkan di informed consent. Akan tetapi kebanyakan pada pasien-pasien yang bersifat elektif, ya, emergensi kan berbeda ya, emergensi mungkin sudah siap pasiennya untuk itu. Tapi kalau yang elektif itu tidak siap mendengarkan kata-kata itu. Nah, pengalaman pribadi saya, apabila pasien sempat menanyakan apa komplikasi operasi, itu saya akan sebutkan salah satunya adalah kematian. Itu hampir 100% itu batal operasi. Hampir 100%. Batal operasi. Nah, mungkin Dr. Yahya ada trik-triknya itu. Bagaimana kita menginform consent, mengedukasi masyarakat kita. Terima kasih Dr. Yahya. ya, terima kasih, Dr. Rizky. Sebenarnya ya ini Dr. Rizky ini sekedar ini saja sebenarnya ya. Pengalaman saya pikir yang lebih berisiko itu tentu Dr. Rizky. Saya pikir tindakannya juga risikonya sangat-sangat tinggi itu kan. Karena akan perdarahan yang cukup banyak. Saya pikir informed consent-nya lebih banyak jumpa pengalaman itu Dr. Rizky. Saya biasanya, saya juga apa yang Dr. Rizky itu saya terapkan juga. Tetapi ketika pertanyaannya apa risiko terberat, dia tanya. Jadi tidak langsung pasien poli. Jadi apa sih dok? Ya sama juga yang kita, mungkin semua kita akan mendapat pertanyaan itu. Ketika pasien itu apa sih dok risiko yang paling berat? Saya bilang mati, sama. Langsung aja saya bilang, saya nggak tahu apa risiko yang berat? Mati. Loh kok begitu dok? Kan risiko yang ibu tanyakan adalah yang terberat. Nah, jadi kalau risiko yang terberat, kita memang harus apa adanya. Masalah mereka itu tadi, patient center care itu adalah hak pasien, kita pasien yang kita lihat. Jadi kalau pasien itu memutuskan, dia ya nggak usah. Kalau ragu saja saya, Dr. Rizky, nggak saya mau operasi, gitu saja saya. Ibu, nggak, kalau ragu ibu silakan. Saya sudah juga tawarkan second opinion. Silakan minta pendapat lain. Jadi dengan satu yang belajar di mutu ini, karena semakin saya pasien, ketika pasien itu datang, ketika dia tidak mau operasi, begitu saja dia ragu, saya bilang silakan second opinion atau minta pendapat lain. Kalau memang ibu ragu, nah kemudian saya tidak pernah mengatakan pasti. Misalnya kami memang maksudnya bukan matematika. Kami dokter ilmunya pasti, tapi kami tidak matematika. Karena operasi Dr. Rizky saya pikir total hip misalnya perawatannya bisa saja berbeda antara satu variasi pasien kan itu nggak matematika, tapi pasti memang harus ganti. Dia harus total hip kan begitu. Nah, makanya ini masing-masing kita barangkali, Dr. Rizky. Tapi kalau saya ketika di pasien itu bertanya, apa risiko? Operasi sederhana saja pun. Paling mengangkat tumor jinak yang sederhana.
Kan ada pasien yang memang antusias itu bagaimana ketakutannya luar biasa. Ketika dia tanya risiko yang terberat, saya bilang meninggal. Loh kok bisa? Karena Ibu di anestesi. Saya nggak bisa perkirakan Ibu bagaimana terkait reaksi obat. Nggak bisa saya pastikan Ibu. Nah, walaupun sudah kita lakukan pemeriksaan penunjang yang lain, tetapi ketika melakukan suatu tindakan ada risiko. Mungkin begitu Dr. Rizky. Saya pikir Dr. Rizky lebih paham itu. Ya, terima kasih Dr. Yahya. Ya. Akan tetapi apakah urutan informed consent itu harus kita sebutkan tanpa pasien bertanya atau kita tunggu pasien bertanya dulu mengenai risiko terberat? Semuanya harus disebutkan sebenarnya Dr. Rizky. Mulai dari apa diagnostik, apa kriteria diagnostik, kenapa kita mendekatkan diagnostik. Memang sebenarnya yang dituntut pasien center care itu kan begitu. Satu pasien itu memang kadang-kadang bisa sampai 15 menit kan. 15 menit sebenarnya. Makanya BPJS itu menganalisis. Makanya pasien itu tidak boleh lebih dari sekian kan begitu. Dianjurkan ya, jamnya juga harus sekian. Kenapa? Karena ya terus terang aja keseharian kita kan ya kegiatan kita kadang-kadang ada waktu itu yang sangat sibuk. Kita juga merasakan kan BPI, tapi terus kita harus berusaha BPIS itu, andaikan pasien itu adalah saya, kan itu saja sebenarnya. Saya pikir kita kalau udah ke sana, saya pikir itu barangkali sudah lebih ini. Dan harus kita jelaskan. Tapi kalau kita langsung membuat suatu kemungkinan, Ibu risikonya meninggal, saya pikir ya terlalu ekstrim juga. Nah, jadi open disclosure yang ada istilahnya open disclosure itu untuk masyarakat kita setuju. Belum begitu bisa diterima masyarakat kita. Tetapi ketika misalnya mereka ingin menanyakan yang lebih ini, lebih spesifik, saya pikir nggak salah harus kita. Ada juga memang yang batal, Dr. Rizky, tapi ada juga yang langsung operasi. Saya, udah pokoknya jadi deh dok operasi ya. Tapi ada juga yang ya udah dok saya. Tapi ada yang udah pokoknya terserah dokter. Nah ketika ada suatu misalnya faktor apa istilahnya itu bukan komplikasi sih perjalanan dari operasi kita itu nyerinya yang tidak seperti yang kita perkirakan, ketika dia tanya ke kita kan sudah saya jelaskan kan sudah saya jelaskan ke Ibu bahwa memang begitu nyerinya. Oh iya katanya. Oh iya udah kan menjadi lebih aman. Mungkin begitu Dr. Rizky. Terima kasih Dr. Yahya. Ares kan jalan kan Dr. Rizky? Eras. Tunggu Dr. Yahya bikin timnya itu. Itu jadi begini sebenarnya. Kalau di rumah sakit kita ini saya pikir ada ide langsung diajukan aja Dr. Rizky supaya memang kalau memang kebutuhan kita. Jadi itu paling tidak bisa dari mana saja. Jadi supaya ini bisa jalan. Karena ini yang sebenarnya di rumah sakit kita yang kita coba. Semua unit itu kita pacu untuk mulai berinovasi untuk mengembangkan masing-masing. Nah, jadi sebenarnya ketika ada suatu ide, ajukan saja secara konsep. Dan kemudian kita barangkali nanti akan memfasilitasi. Mungkin begitu itu Dr. Rizky. Kalau ditunggu-tunggu nggak jadi nanti erasnya. Semoga sejawat anestesi kita bisa mengikuti. Jadi di sini kan juga ada mereka ya, kan konsisten itu tadi itu. Eras itu salah satunya kan komitmen dan konsisten kita, komitmen kita bersama itu eras itu yang ditekankan kan sekali. Tim patient center care itu bagaimana? Nah, saya pikir mungkin semua kita sudah paham, tapi ini kita harus yakin bahwa arah pelayanan kita harus menuju ke sana. Nggak bisa enggak, karena apalagi isu monoloyalitas. Monoloyalitas yang sekarang santer-santer ini. Jadi bagaimanapun kita dari sekarang sudah harus mulai memikirkan rumah sakit mana yang memang yang harus terus kita permak dengan baik yang bisa go internasional. Nah itu. Oke, ada lagi barangkali silakan. Terima kasih Dr. Rizky. Terima kasih. Dr. Rizky atas pertanyaannya. Mungkin masalah itu kalau di lapangan ada keluarganya yang bertanya lalu keluarga yang lain yang baru datang bertanya lagi dok. Ya. Bagaimana ini kondisi pasiennya? Akhirnya kita mengulang hal yang sama. Ini sebenarnya seperti apa dok?
komunikasi saja sebenarnya, ya trik kita. Jadi itu yang berpandai-pandai. Ketika kan sudah dijelaskan, jadi ke siapa dijelaskan ada tertulis. Nah itu jadi pandai-pandai, tapi jangan pula, kan sudah ambil jalian tadi Bu, intonasi hati-hati. Intonasi hati-hati. Saya ini yang paling sulit saya robah di dalam keseharian saya. Karena karakter saya ini suaranya langsung besar, sampai orang marah. Nah, kadang-kadang juga naik dia apa itu memang bawaan itu kan dia kadang-kadang spontan keluar suara itu gitu. Nah, ini yang harus berubah, harus berubah. Jangan karena ketau kalau di IGD pasien banyak ini terus sebentar Bu, Iko masih banyak lagi, nantilah terangkan. Nah, hati-hati. Bu, Pak, BPIS, andaikan pasien dan keluarga itu adalah saya. Bu, Pak, tadi sudah dijelaskan. Tolong Ibu tanya kembali ke keluarga yang tadi. Ini buktinya loh Bu, sudah dijelaskan. Oke ya Bu, kalau Ibu tanya aja ke keluarga yang sudah dijelaskan tadi. Ini ada bukti tanda. Pentingnya ketika kita membuat asesmen awal IGD, membuat suatu panggil keluarganya. Apa yang sudah ditulis di dalam asesmen awal itu tadi dijelaskan ke pasien dan keluarga. Ada pasien, ada keluarga. Pasiennya kalau nggak bisa keluarga. Siapa namanya? Pak A, ini tadi sudah dijelaskan. Ini tanda tangannya, Bu. Jadi Ibu tolong tanya ke sana ya. Oke, nah gitu. Saya pikir dia kalau dengan bahasa yang memang betul baik, BPIS, saya pikir dia, oh iya, nggak akan ngotot dia. Karena sudah dijelaskan, karena penjelasan itu tidak harus berulang-ulang. Oke, bisa ya? Sama-sama ya, sama-sama ya. Harus semua kita perbaiki. Ya memang kadang-kadang sederhana-sederhana sekali dia sebenarnya, tapi itu yang menjadi problem. Problem menjadi itu yang mencuat ke permukaan. Oke, bisa? Flora? Flori? Flori. Pak Dirut? Ba agilas teh apa kuah? Ba kira-kira yang pertanyaan tadi itu menurut Pak Dirut. Ya nawatakna sih Pak ya. Luar biasa. Itu harus menerapkan mutu keselamatan pasien. Waduh ini di Pak Dirut itu beda lagi. Kalau saya kan bagian terkecil dari yang dikerjakan Pak Dirut sebenarnya. Jadi sebenarnya belum apa-apa. Ayo silakan. Ini dari kita untuk kita sebenarnya untuk rumah sakit kita. Rumah sakit kita bagaimana internasional. Nah, jadi rensranya jelas kok, rensra kita, rensra prodi kita. Nah, saya pikir tata nilai itu tolong adik-adik PPDS khususnya ini lihat tata nilai itu. Andalasian itu, andalasian karakter andalasian. Gak usah lihat miracle saya. Andalasian sajalah dulu. Karakter andalasian itu coba dibaca-baca ulang. Ketika kita memasuki prodi, karakter andalasian jujur. Lihat itu, baca lagi. Karena harus melekat di dalam keseharian kita. Itu menjadi karakter kita. Kan sudah begitu mulai dari dokter masuk menjadi mahasiswa kedokteran. Kalau di UNAN harus memahami karakter andalasian. Ketika masuk lagi ditanamkan sederhana kata-katanya, tetapi itu sangat-sangat bermakna kalau memang kita resapi dan memang kita amalkan. Enggak langsung, enggak bisa. Saya yakin enggak. Tetapi terus-menerus. Kalau itu karakter itu diterapkan di dalam kesehari-harian dalam mengelola pasien, insya Allah saya yakin. Karena di sana ada empati yang merupakan bagian miracle saya juga. Empati itu sangat luar biasa, pasien, dengan dosen, dengan teman sejawat. Kalau sudah ada empati dengan teman sejawat, saya pikir ya janganlah diperlakukan teman-teman kita itu, teman-teman PPDS kita itu dengan seenak-enaknya. Andaikan teman saya itu, kalau dulu saya diperlakukan itu, jangan pula perlakukan dia seperti itu lagi. Ya, harus begitu. Jadi harus ada perbaikan terus, continuous improvement, baik hubungan sesama PPDS, bagaimana hubungannya harus BPIS, abaikan itu gitu. Kalau itu jalan luar biasa. Saya pikir saya kalau sudah bedah ini begitu kemarin Dr. Rizky itu meminta, saya sangat-sangat siap saya bilang. Karena salah satu ujung tombak rumah sakit kita ini bedah itu menjadi sentral. Ketika bedah ini membuat sesuatu yang bagus, yakin saya
semuanya itu akan bergerak. Nggak akan ada yang berani lagi. Bedah, jalan tuh, lihat tuh. Siapa KPS-nya itu? Siapa kabaknya? Siapa KSM-nya? kan itu kan. Nggak ditanya orang siapa direkturnya dong. Nggak. Siapa KPS-nya Gitu itu? PMKP tanya orang tuh. Saya Oh, gitu nggak PMKP ada. ya. Ayo, silakan. Yuk sama-sama. Butuh waktu, tapi harus segera berubah. Harus segera berubah. Layanan kita ini nanti akan cepat, apalagi sekarang era digital. Sekali saja kita membuat sesuatu yang intonasi kalimat pemberian konsen tadi yang seperti Dr. Floribi sebutkan tadi, direkod sama mereka, tersebar, oh inilah cerminan layanan kita. Hati-hati sekali. Jadi sehingga sebenarnya pemberian konsen itu sebenarnya ada ruangan tersendiri yang dibuat, sehingga itu tidak boleh ada sesuatu, kita pastikan aman. Karena kadang-kadang itu bisa ada, sekarang ini teknologi luar biasa. Yuk, silakan. Silakan lagi. Kalau Terima ada. kasih Dok. Ada dari teman-teman yang lain atau dari konsulen yang ingin bertanya terkait patient center care? Izin Dok, Ya, silakan. Bal. PP Residen Bedah Dok. Tadi kan selalu yang kita dengar sama-sama bahwa bayangkan pasien itu adalah saya gitu Dok. Dan fokus utamanya adalah pada patient center care. Nah, namun pada beberapa kejadian, terutama pada keluarga inti, kemudian nanti dalam perjalanannya kita sudah beritahu bahwa terutama di izin Dok, terutama di IGD, bahwa ketika pasien masuk minimal untuk menunggu hasil pemeriksaan penunjang, labor segala macamnya adalah harus menunggu. Kadang seringkali keluarga inti sudah paham, sudah mengerti bahwa mereka harus menunggu untuk beberapa waktu tertentu. Namun kadang-kadang pada perjalanannya datang lagi keluarga yang lain yang menganggap pasiennya atau keluarganya tidak diapa-apakan, tidak disentuh oleh dokternya. Padahal tadi kita sudah inform konsen sudah jelaskan. Kadang ada malah yang cenderung frontal baik secara kata-kata maupun tindakan. Jadi apakah ada itu mekanisme perlindungan terhadap PPA sendiri, pemberi pelayanan nasional terhadap tindakan atau sikap dari pasien ataupun keluarga yang bersikap frontal terhadap pemberi asuhan Dok? Ya, kembali tadi komunikasi. Komunikasi. Jadi kalau di Miracle saya itu ada risiko, ada ancaman, ya, ada peluang. Jadi di komunikasi itu harus kita perhatikan risiko-risiko. Ketika kita melakukan suatu jadi harus kita perhatikan itu tadi. Jadi intinya adalah komunikasi, ya, komunikasi. Jadi apa kira-kira konflik? Apa yang menjadi kontra? Jadi di dalam Miracle saya ada namanya komunitarian. Itu konflik, kontra, threat, opportune. Apa kira-kira peluang? Apa ancaman? Ini harus kita perhatikan dari pasien. Harus kita perhatikan. Kita harus mampu itu. Seorang dokter bedah itu adalah seorang risk management yang cukup bagus. Karena kita adalah dilatih dari mulai awal itu orang-orang yang mampu memanajemen risiko. Setiap ada suatu tindakan, ada suatu risiko di belakang itu. Setiap ada suatu komunikasi yang mau kita sampaikan, ada risiko di belakang itu. Ada ancaman. Nah, jadi itu yang harus kita lihat. Jangan sampai risiko-risiko itu terjadi. Kompos terus kita perbaiki. Saya di awal saya sebut, saya itu karakter komunikasinya yang kadang orang pas, karena suara saya, karakter saya. Nah, tapi harus kita robah ternyata, harus merubah itu memang harus mulai dari diri kita sendiri. Jadi kalau seperti tadi, kalau mereka balas kalimat yang sejuk,
Kalau sudah sejuk dilawan marah bagaimanapun, nggak akan mungkin ditinjunya kita do. Yakinlah. Yakinlah. Ya Pak, maaf Pak. Itu yang harus kita tekan. Nggak bisa enggak, harus ditekan. Karena kita adalah pemberi pelayanan. Inilah kelebihan kita seorang yang intelektual dengan mereka. Jangan pula sama. Ketika dia datang marah, kita marah pula. Apa Pak maksudnya? Kalau lihat tadi Pak, ya udah marah dengan marah ya berlagak, pecah dia, direkod, nih cerminan. Nah, hati-hati. Komunikasi. Jadi kalau di mereka saya itu komentaren. Di komentaren itu ada peluang. Apa peluang kita? Apa ancaman kalau kita apa kira-kira risikonya harus kita kaji. Begitu kita mulai itu harus kita apa konflik dari pasien ini? Apa yang menjadi kontradiksi pada pasien ini? Sehingga dia harus saya bisa selesaikan. Nah, itu barangkali Iqbal. Bisa ya? Tekan yuk semua ya, terutama yang IGD. Pasien banyak, yuk sama-sama tekan betul. Komunikasinya benar-benar. Yuk, Pak, maaf Pak, tadi sudah dijelaskan. Ini buktinya, Pak. Udah, sudah dijelaskan. Bapak bisa tanya ke keluarga yang sudah dijelaskan tadi, karena ini sudah ditentangani, Pak. Artinya keluargaan. Dan satu lagi, barangkali memang kan keluarga pasien kan nggak boleh banyak. Nah, inilah butuh kita komunikasi lagi. Ke siapa? Kepada yang lain, tolong pengaman. Nah, kemudian kita lihat juga hasil labor, misalnya tadi yang terlambat. Ya jangan terlampau kita, ini orang labor nih memang dari tadi nih sudah di jam berapa tadi? Kita ribut, terdengar sama dia, pemicu, ya sudah sabar. Ya kita tunggu, tapi nanti kan ada feedback. Kalau di IGD itu nanti kan ada apa yang terlambat itu kan diperbaiki lagi. Karena ada kadang-kadang ya bisa saja reagents-nya yang tidak ada atau memang petugasnya yang ada bermasalah. Jadi itulah barangkali yang harus kita bisa ya Iqbal ya, sama-sama ya. Komunikasi kuncinya di komunikasi. Oke, silakan. Ada lagi? Halo Dok, izin bertanya Dok. Ya, silakan. Israel Dok, PPDS Ortopedi Dok. Ya. Izin bertanya Dok, tadi ada disampaikan tentang memperbaharui asesmen awal Dok yang dirawat jalan. Ada yang per 3 bulan, ada yang per bulan ya Dok ya. Ya. Itu untuk penerapannya sudah kita mulai atau masih atau bagaimana Dok? Sudah jalan. Nah, jadi terima kasih Gozi ya. Jadi begini. Itu memang harus dilakukan dan itu jalan, tetapi itulah mutu. Kami kan menilainya kan dari sana. Ketika itu tidak berjalan dengan baik, tentu kami akan mengingatkan kembali standarnya begini loh. Kenapa? Karena kalau kita enggak nanti lulus 1.200 sekian elemen itu, kita nggak bisa kerjasama kan? Nggak akreditasi kita. Salah satu komponen dari tadi itu, dari yang harus diperbarui setiap 3 bulan dan 1 bulan itu adalah suatu elemen yang harus terpenuhi dan bisa dibuktikan dan mereka bisa cek. Ketika mereka cek, tentu kita dulu mencek sebelum mereka, makanya sering diingatkan. Jalan, itu jalan. Kalau belum jalan, tolong semua PPDS mengingatkan kembali. Nah, saya bersyukur sekali ini diundang oleh KPS sama Pak SPS ini, sama Pak Kabak ini senang. Kenapa? Saya bisa berkomunikasi langsung. Bagaimana sih sebenarnya ini kita bersama-sama. Jangan dipikirkan sulit dulu, jalankan aja. 10 tahun yang lalu ketika saya memulai praktek dengan sekarang awal-awalnya memang terasa berat. Kalau kita pikirkan kita ini letih, tanda tangan ini dulu nggak ada, ya nggak ada. Apalagi waktu saya masa PPDS, waktu saya mungkin yang lain juga bapak ibu yang konsulen nggak ada yang malah lebih ekstrim. Kok berhasil juga misalnya itu kan? Kok bisa juga? Nah, sekarang nggak bisa karena memang semua distandarisasi.
yang kita buat yang kemarin itu yang enggak benarnya. Jangan buka lagi lembaran yang enggak benarnya. Yang sekarang kita buka adalah lembaran-lembaran yang sesuai dengan aturan-aturan kaidah-kaidah. Ya, ada jalan, tetapi pasang naik. Siapa ujung tombaknya? Adik-adik PPDS melengkapi itu. Tanggung jawab DPJP. Jadi jangan ragu-ragu. Sekarang saya pikir PPDS sekarang nggak usah terlampau ini lagi. Konsulen-konsulen sekarang ini saya pikir sudah cukup baik semua. Nggak ada yang terlampau ini lagi lah. Ya, saya pikir mungkin siapa yang masih dulu pernah apa kan? Sekarang ini nggak ada apalagi komunikasi sekarang. Lucu sekali. Jangan takut untuk kalau kita misalnya diingatkan sama konsulen atau apanya, itu kan memang suatu proses pembelajaran. Tapi jangan nggak mengerjakan. Ya misalnya, ini dok, sudah siap ini yang 3 bulan, karena ini memang ini dok, kita kan sudah 3 bulan. Ini saya lihat, ini sudah 3 bulan, ini kan kronis dok. Kita buat ya dok. Nah, waduh, mantap kali. Nanti kalau jalan dengan baik semua di bedah, yang ditanya siapa KPS-nya. Itu kan, wah udah bagus. Yakinlah, kalau kita membuat sesuai dengan standar, akan memudahkan dan pasien akan aman. Yakinlah. Kenapa? Ada titik-titik tertentu yang kalau kita tidak lakukan itu kadang-kadang luput. Itu kita reasesmen ulang lagi. Ini akan terjaring seperti itu kira-kira Goji. Oke ya. Terima kasih, Dok. Goji. Dulu dari mana? Ya, Dulu Unan dari juga, Dok. Unan juga kan? Ah iya, yuk sama ya. Berarti karakter Andalesiannya sudah melekat betul ini. Ya kan? Dulu kan ada kan karakter Andalesian kan? Waktu Ya, dulu Dok. pertama menjadi apa kan ada kan? Ada, Dok. Ada. Melekat kan? Harus melekat. Jangan pula ditinggalkan karakter Andalesiannya. Yuk semua mulai lagi lihat itu tata nilai itu karakter Andalesian. Diulang-ulang. Apa sih karakter Andalesian kita itu? Sehingga kita akan bekerja nanti dengan hati. Yakinlah, akan dengan hati. Yakinlah. Kalau udah dengan kerja dengan itu, waduh, enjoy sekali. Kami juga nanti dari Mutu nggak akan repot-repot lagi. Nih, PPDS-nya nih, ini kok belum ada ini supervisinya, ini kok belum ada ininya, ini nggak ada. Kenapa? Karena ada rasa memiliki, ya ada empati tadi. Di karakter Andalesian itu ada empati, salah satu empati. Dan jujur, selalu jujur aja. Kalau nggak mampu, kasih tahu. Saya waktu PPDS termasuk ke seorang PPDS yang agak penakut. Saya kalau nggak paham betul, saya minta konsulennya datang, dok, tolong dok, atau senior, tolong lihat saya, ini saya nggak ngerti, saya ini, bantu saya. Sampai sekarang juga saya terapkan. Ketika saya tidak paham, saya akan telepon sana, telepon sini. Dok, ini bagaimana pasien ini? Tolong dong. Udah deh, kirim saja ke sini. Waduh, enak kali kan? Nggak ada yang sulit jadinya kan. Saya itu Dokter Jepri, Pak Daan, dokter semua yang perlu saya tanya itu nanti kalau memang nggak paham saya. Oke, ada lagi? Silakan, Flori. Mantap nama Pak ya. Ayo nyoba. Mantap Presiden lah pinsan Presiden lah mantap. Nggak, ama menunggu moderator kok Pak Dirut. Moderator iya, kok Flori. Tolong dibagi snacknya Flori. Iya, Pak. Pak Dirut, Pak Dirut. Pak KPS sama SPS-nya tuh diminta tuh snacknya. Gosen. Oh, gosen. Nah, itu pakai PSP terus respon tuh. Nah, otomatis kita juga harusnya memenuhi yang seperti itu. Tujuannya adalah bagaimana patient center care ini bisa. Tapi jangan pula dibandingkan, ini agak berbeda nanti. Makanya saya tadi buat contoh. Kalau Pak Jepri sama Pak Dan jangan pula dibandingkan dengan kita, kan tentu beda. Atau Dr. Rizky. Dr. Rizky itu bisa bertahan 6 jam, saya lihat itu. 6 jam, 7 jam. Apalagi Dr. Roni itu. Waduh, itu luar biasa saya pikir. Itu memang ada orang-orang, kalau dengan hati, itu tadi dapat sudah feel-nya ini perlu ditiru oleh PPDS, dapat feel-nya itu tadi, karena dengan hati nggak terasa itu. Pagi sudah harus bangun, senyumnya dia Pak Jepri, senyum dia pagi-pagi. Nggak tahu saya tadi malam, saya kemarin tadi malam nggak ikut ini bergabung. Jam 4 pagi udah harus senyum lagi. Coba lihat menghadapi
Keseharian ini kan banyak toladan-toladan yang bisa kita contoh. Pak Ridki ini habis operasi, coba lihat, disapa presidennya, pernah dia merungut? Apa? Nah, jadi gitu kan? Apa? Ada. Padahal tadi operasi itu berapa jam tuh? Stresnya bisa nggak kita pikirkan? Bagaimana Dokter Rizky ketika mengganti total itu semua itu? Luar biasa, tapi nggak ditunjukkan sama Dokter Rizky. Tapi begitu keluar dari itu, dia akan senyum. Coba lah, tanyalah masalah apa, akan dijawab pada itu. Nggak pernah Dokter Rizky itu saya lihat marah-marah, enggak, dengan senyum dijawab. PPDS yang saya pikir harus mulai melihat contoh-contoh teladan banyak komunikasi, contoh-contoh komunitarian tadi, bagaimana berkomunikasi rumah sakit kita banyak. Jadi barangkali itu Dokter Rizky, masalah jam itu saya pikir kita harus membuat. Jadi sebenarnya di aturan prodi kita saya pikir, atau kalau di setingkat kita KSM kita, masing-masing. Bagaimana Jakarta masih mampu, nggak bisa, nggak masalah, tapi standarnya ada. Mungkin itu Dokter Rizky. Ya, silakan Flori. Iya, atas pertanyaan dan kita BPIS ya Dok ya. Ya. Ya, yuk sama ya BPS ya. BPIS. Jangan hanya di lipnya. Harus mulai kita terapkan dan mulai dari hati kita bersama-sama. BPS, yuk BPS. Jadi sehingga nanti pasien itu memang kalau sudah BPIS, yakinlah orang akan dari mulut ke mulut, waduh di sana ramah-ramah, betul-betul kita memang sebagai pasien di itu. Oke, yuk silakan. Ya, terima kasih Dok. Jadi dari hari ini untuk kuliah subuh sangat bermanfaat sekali. Mungkin bisa kita kembalikan ke KPS-SPS, ada yang mau disampaikan. Terima kasih kepada Dr. Yahya atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. John ada tuh, Flori. Ya, mungkin mohon maaf ya Dokter Rizky, tadi itu memang belum secara tuntas tadi kita bahas ya Dokter Rizky, cuma mungkin konsep-konsepnya mungkin sudah ya, karena itu mungkin bisa kita gali kembali, karena sebenarnya itu semuanya itu mulai dari pasien masuk sampai pasien itu keluar mempunyai suatu standar-standar yang harus memang kita penuhi. Nggak kan? Keduanya nanti. Iya, kalau ada seri kedua, alhamdulillah untuk dari yang kita kedua offline lagi Pak ya. Oh ya, apa nya snacknya kok ya. Awak kalau itu kece Pak Dirut, balai kan awak tak bisa. Silakan Dr. John. Pak John yang sedang minta badminton, Pak Rizky. Ramai ya Pak kalau ada Pak Dirut kok. Jangan lupa tadi itu hari subuh ke Pak Rizky. Insya Allah. Diingatkan tadi. Ya, terima kasih pada moderator Dr. Flori. Kemudian yang kita hormati guru besar, senior, dan para staf, kemudian para PPD ya, tentang pasien Pak Yahya itu saya pikir udah inti.